Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Kabar masjid kali ini kami berada di Masjid Al-Furqon yang terletak di kilometer 4, Kecamatan Bukit Bestari di Jalan Pemuda. Nah, bagaimana fasilitas dan suasana yang ada di Masjid Al-Furqon ini? Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV Kepri. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita Bapak Mukrizal selaku Ketua Pengurus Masjid Al-Furqon beserta para pendampingnya. Oke, sedikit bertanya Pak, kapan ya Pak berdirinya Masjid Al-Furqon ini Pak? Berdiri menjadi masjidnya lebih kurang tahun 1984, lebih kurang begitulah. Karena sebelumnya dari Surau. Dari Surabaya, dirubah menjadi masjid tahun 1984 lebih kurang. Mengenai sejarahnya, sejarah dalam Masjid Al-Furqon ini bisa berdiri semegah ini, itu sejarahnya bagaimana ya Pak? Bermula dari awalnya itu kan dari surau dulu ya. Itu waktu itu suraunya bernama Darun Nadwah. Nah, satu digantilah dengan masjid masih bernama Darun Nadwah. Nah, itu saya cerita sejarahnya tahun 84. Terus dalam perjalanan rupanya Darun Nadwah ini ada masalah. Nah, ada yang mengatakan itu adalah kampung yang digunakan oleh bangsa Yahudi untuk mendiskriminasi orang Muslim. Jadi diganti nama lah dengan Darul Arqam. Nah, Darul Arqamnya. Nah, terus setelah dengan Darul Arqam, kita sama-sama tahu tahun 90-an Al-Arqam bermasalah di Malaysia. Oleh karena itu berganti lagi. Gantilah jadilah Al-Furqon. Berganti itu dalam 1 tahun atau bagaimana? Setelah 4 tahun atau 5 tahun sesudah itu. Masalahnya Al-Arqam di Malaysia, maka berimbas kepada kita, jadi masyarakat minta ganti namanya kembali. Ya, dipilihlah terakhir namanya itulah Al-Furqon. Nah, itulah namanya yang menurut apanya. Kemudian dalam perjalanan membangun masjid ini dulu awal mulanya tahun 80-an tuh Pak ya, kita ada memungut iuran rumah ke rumah. Rumah dari masyarakat. Ada petugas setiap RT itu masing-masing ketua RT-nya mencarilah dana di warga sekitar masjid ini. Setelah jadi diperbaiki, direhab seperti sebelum ini, karena sudah berdiri asrama haji di sebelah, bertambah megah, tentu tak mungkin pula tidak. Kita ada bantuan dari pemerintah, kita provinsi adalah 2 kali bantuan, pemerintah kota juga pernah membantu tahun awal-awal berdiri ada. Sehingga menjadi seperti ini semenjak sekarang, karena masjid ini insya Allah sudah ramai disinggahi orang karena terletak di pinggir jalan. Mengenai Al-Furqon, itu apa arti dari Al-Furqon itu Pak? Al-Furqon itu artinya pembeda. Jadi istilahnya berbeda lah dari tempat yang lain kayak gitu kan. Ada perbedaannya lah sedikit dari masjid lain. Mengenai sarana prasarananya Pak, di sini apa saja yang ada di masjid Pak? Sarana rasanya ya macam menara sudah ada kan. Ya, sarana yang ada seperti yang adik lihat sekarang ini kan macam kipas-kipas angin, cuma AC kita memang belum.
Nah, itu ada slide proyektor, apa namanya? CCTV. Ada TV-nya aja untuk apa? Layar-layarnya pun ada. Oh iya. Jadi kalau kita mau ada kajian bisa ditampilkan di situ. Oh ya, kayak Infokus. Infokus ya, Infokus. Kemudian TV ada 2 kiri kanan 60 inci. Ya, kita punya perpustakaan sendiri dan sudah diakui oleh tingkat nasional, bahkan kita diberi bantuan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama membantu membuat yang ada di pinggir itu. Target kita memang kita agak berbeda dari masjid-masjid yang ada di Kepri ini. Bagaimana Pak struktur organisasi yang ada di Masjid Al-Furqan ini Pak? Ya. Struktur organisasinya sebagai biasalah, ada dewan pembina, dewan pengawas, kemudian pengurus hariannya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Ada 4 bidang. 4 bidang riayah atau pembangunan, beliau ketuanya. Ada bidang amaliyah, kebetulan tidak ada. Kemudian bidang administrasi. Dan bidang pendidikan. Administrasi ya diketuai oleh sekretaris, kemudian bidang pendidikan kebetulan juga tidak ada. Yang pendidikan itu maksudnya gimana tuh Pak? Ya untuk TPA, TPQ, ya kemudian ada apa namanya, hari-hari besar. Kayak Maulid Nabi besar. Bulan Nabi, Surat Mi'raj segala macam, ada bidang masih. Oke, mengenai program kerja, program kegiatan di masjid pasti memiliki jangka panjang dan jangka pendek. Nah, apa saja Pak kegiatan program yang ada di Masjid Al-Furqan ini Pak? Mulai dari kalau program fisik kita sama-sama tahu membangun itu ya namanya juga masjid tidak pernah selesai. Iya. Kalau selesai menara, kita rencana nak membuat tempat duduk perempuan dekat situ, dekat di sudut itu. Yang sedang jalan sekarang itu adalah sumur bor. Sedang digali. Itu masalah fisik. Kalau non fisik, misalnya pendidikan, misalnya kajian. Kalau kajian rutin setiap kalau bulan puasa ini setiap hari lah biasa. Kalau tidak hari-hari biasa kita ada kajian ba'da maghrib. Maghrib ada 3 hari dalam seminggu. Kita ada program beras, ATM beras. Gimana tuh maksudnya Pak? ATM beras jadi bantuan untuk orang miskin. Oh iya. Jadi berupa beras. Nanti kita ada kartunya selesai, nanti ditempelkan keluar berasnya. Nanti kalau kapal nanti kita tengok. Kemudian itu program beras untuk warga miskin. Kemudian anak yatim. Anak yatim itu untuk anak yatim jumlahnya sekarang berapa? 17 Pak ya? 17, 400.000 sebulan setiap orang. Terus THR-nya ini diperkirakan 2 juta rupiah seorang, satu orang. Itu jadi kalau untuk ekonomi umat. Kita ada membina UKM, ada tempat berjualan itu sebanyak 3 tempat di sini, kemudian 1 tempat di dekat SMP 4. Itu di bawah pembinaan Masjid Al-Furqan. Dan kita membiayai keseluruhannya, mulai dari gerobak, permodalan, dan modalnya tidak dibalikan. Tidak perlu dibalikan, tapi dia ingat bahwa masjid yang membina, kemudian dia kembalikan ke masjid itu lagi untuk menyumbang. Cukup begitu saja. Dan infak saja. Kita itu yang kita buat. Jadi kalau kembali ke tadi, masjid menyiapkan setiap minggu memberi beras kepada warga miskin yang tidak mampu, itu 131 orang. Itu sudah berjalan sekitar 4 tahun ya. Itu random ya Pak, acak orang-orangnya? Enggak, itu terus menerus. Sudah selama 4 tahun kita sudah jalankan. Itu setiap Jumat diberikan, setiap Jumat. Jam 2 sampai jam 5. Dapat kita ketahui bersama, masjid ini memiliki remaja masjid dan majlis taklim. Apakah di sini memiliki remaja masjid Pak atau majlis taklim? Ada remaja masjid, ada majlis taklim, ada.
kebetulan kalau disuruh datang, sebenarnya kami suruh datang, tapi karena nggak ada permintaan Ada, dari mana. Ibu-ibu ada kajiannya 2 kali seminggu. Kajian 2 seminggu. Di hari Jumat ya? Hari apa? Pak? Senin sama Jumat. Senin sama Jumat ya? Ibu-ibu? 2 kali dalam seminggu. Iya. Senin sama Jumat kalau nggak salah. Ada. Siapa saja Pak anggota dari remaja masjid dan Majelis Taklim tersebut? Ya padanya ibu-ibu kami aja lah, ini kan yang daerah sini kan. Oh, masyarakat setempat Masyarakat lah ya? setempat. Remaja masjidnya Remaja juga? setempat, anak-anak setempat. Mengenai sumber daya yang digunakan dan pendanaan berasal dari mana saja Pak untuk kemakmuran Masjid Semega ini Pak? Sumber dana tentu dari masyarakat. Jadi Sumber daya. macam itu kan sumber daya berarti kan tenaga kita aja. Contoh masalahnya misalnya yang selama bulan Ramadan ini imam kita tuh ada lebih kurang 6 orang. 6 orang? Nah, semuanya dari warga kita ini. Termasuklah itu beliau itu satu yang tadi jadi imam. Nah, jadi sumber daya kita ini memang anak-anak kita ya kita kembangkan. Ada yang sudah jadi hafiz anaknya jadikan imam gitu kan. Mana yang bisa sudah tamat LC itu dijadikan penceramah. Untuk mengisi acara masjid, jadi tak perlu banyak sangat. Mengenai manajemen keuangan, yang terlibat dalam manajemen keuangan itu pengurus masjid atau ada bendahara yang Bapak ceritakan tadi, manajemen keuangan itu siapa Pak yang mengurusnya Pak? Kita punya bendahara tuh tiga. Bendahara masjid, bendahara anak yatim, bendahara fakir miskin. 4 lagi malah bendahara pembangunan. Ada 4 ya Pak? Ada 4 bendahara kita, jadi masing-masing punya urusan Itu masing-masing. beliau yang mengajukan diri atau memang dipilih Pak? Nah, dipilih rame-rame. Dipilih rame-rame. Dapat kita ketahui Pak, Masjid Al-Furqan ini kan satu daerah sama asrama haji dan pagarnya pun bersatu. Bagaimana dalam menjaga tingkat keamanan di sini Pak? Mungkin pernah kecolongan, kemalingan atau apapun itu, menjaga tingkat keamanannya gimana Pak? Karena kan masjid ini kan pagarnya gabung sama gedung asrama haji gitu. Ini kita masalahnya ya namanya juga masjid, kita tak perlu dipagar, ditutup segala macam, kita terbuka aja. Buka ya Pak? Terbuka aja. Ya kalau CCTV soal hilang 24 jam. CCTV 24 jam. Kita punya CCTV, kemudian asrama haji juga punya CCTV. Tapi kalau namanya orang maling, kalau nak maling itu dapat aja. Tapi kalau kami nangkap maling pun dah banyak juga, gitu kan? Dah banyak juga. Siapa saja menjadi jemaah di masjid ini Pak? Mungkin masyarakat, mungkin ada jemaah masyarakat ini mungkin dibagi 2 lah, jemaah tempatan kata orang kan, jemaah warga kita setempat, kemudian jemaah musafir, jemaah transit. Mungkin dia dari pasar nak balik ke Batu Empat, singgah aja di sini. Kira-kira begitu. Ada berbagi 2 lah, 50 warga sini, 50 pendatang atau jemaah transit. Siapa? Nih balik lagi ke bulan Ramadan. Masjid Al-Furqan ini memiliki kegiatan yang berseri khas gak Pak untuk menarik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang berlalu lintas untuk datang ke masjid ini Pak? Seperti pelaksanaan tarawih, selain tadarusan, tarawih apa saja Pak? Buka bersama dengan sahur bersama. Buka bersama, sahur bersama disediakan untuk 50 orang. Lebih kurang 50 orang lah tiap sore ada. Itu masyarakat setempat, ada juga masyarakat yang luar? Ada masyarakat luar, ada yang entah dari mana-mana datang, kita pun tidak tahu juga. Ya. Pokoknya dia datang berbuka, sahur, kita layani. Itu dananya dari mana Pak? Dari masyarakat. Masyarakat. Namanya masyarakat infak. Infak ya. Infak sahur dan berbuka puasa. Setiap subuh udah dibeli, itu uangnya dari situ ya Pak, dibuka dari situ? Dibuka, setiap malam dibuka. Untuk membeli bukaan atau bukaan, sahur ya. Kalau untuk sahur itu makanannya Pak dari mana Pak? Beli kedai. Beli. Kan satu masyarakat yang buat RT RW gitu bergiliran bukan gitu ya Pak? Ya karena malam lah, tapi kalau yang berbuka ya. Kalau yang kue, nasi pun ada. Digilir masyarakatnya. Tapi kalau untuk sahur karena malam kita beli ke kedainya. Siap. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami Pak. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya Pak. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian wawancara kita bersama Ketua Pengurus Masjid
Al Furqon di Kota Tanjung Pinang. Kami keluarga besar dari TV Kepri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa, demikianlah kabar masjid yang bersafari di Masjid Al Furqon di kilometer 4 Jalan Pemuda Tanjung Pinang. Sekian dari saya, Nikita Yuzambi Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus Masjid Besar Al Furqon mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.